Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia, NIM 1042000012 Hukum kelas 4A Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas hukum acara pidana. Soal yang pertama, pengertian dan tujuan pra-peradilan. Maksud dari pra-peradilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas akkusator dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui pra-peradilan. Tujuan dari pra-peradilan dapat diketahui dari penjelasan pasal 80 KUHP yang menegaskan bahwa tujuan pada pra-peradilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari pra-peradilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Soal kedua, alasan pengajuan pra-peradilan untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuensi. Maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membentuk suatu lembaga yang dinamakan pra-peradilan. Soal nomor 3, subjek dan objek pra-peradilan. Berdasarkan pada pasal 77 KUHP, pada pokoknya pra-peradilan diajukan untuk hal-hal yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian atau penuntutan. Dengan demikian, maka subjek yang dapat dikenakan adalah penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Sedangkan objek-objek pra-peradilan tidak hanya telah ditentukan oleh pasal 77 KUHP, yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti rugi dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan, tetapi juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Soal nomor 4, putusan pra-peradilan. Terdapat 4 faktor sebagai berikut. Pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding terdapat pada pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan pasal 83 ayat 2 KUHP. Kedua, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Ketiga, pengadilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hak kasasi. Soal nomor 5, surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa dan mengadili. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya di dalam buku register perkara. Seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Soal nomor 6, proses pemeriksaan perkara. Pembacaan surat dakwaan. Pertama, hakim ketua sidang meminta para terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Kedua, jaksa membacakan surat dakwaan berdiri atau duduk, boleh bergantian dengan rekan JPU. Ketiga, selanjutnya hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwakan padanya. Apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. Selanjutnya, eksepsi dari terdakwa, pengajuan eksepsi atau keberatan. Cara pertama, hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasihat hukumnya apakah mengajukan keberatan terhadap dakwa jaksa atau penuntut umum. Kedua, eksepsi terdakwa atau penasihat hukum meliputi pengadilan tidak berwenang mengadili, berkaitan dengan kompetensi absolut atau relatif, dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan dinilai kabur, dakwaan harus dibatalkan karena keliru atau kadaluarsa. Terus tata cara ketiga, pertama-tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi. Selanjutnya, kesempatan kedua diberikan kepada penasihat hukum. Cara keempatnya, apabila terdakwa penasihat hukum tidak memberi tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan eksepsi, maka hakim bertanya, apakah telah siap untuk mengajukan eksepsi?
Terus apabila terdakwa atau penasihat hukum belum siap, maka hakim ketua menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Selanjutnya, apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap mengajukan eksepsi, maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi. Yang kedelapan, pengajuan eksepsi bisa diajukan secara lisan maupun dengan tertulis. Apabila eksepsi diajukan secara tertulis, maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya diserahkan pada penuntut umum. Terus yang ke-10, tata cara penuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku bagi terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi atau keberatan. Ke-11, eksepsi dapat diajukan oleh penasihat hukum saja atau diajukan oleh terdakwa sendiri, atau kedua-duanya mengajukan eksepsi menurut versinya masing-masing. Ke-12, apabila terdakwa dan penasihat hukum masing-masing akan mengajukan eksepsi atau keberatan, maka kesempatan pertama akan diberikan kepada terdakwa terlebih dahulu untuk mengajukan eksepsinya, setelah itu baru penasihat hukumnya. Ke-13, setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan atas eksepsi atau replik tersebut. Ke-14, tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hakim untuk mengajukan tanggapan sekali lagi atau disebut dengan duplik. Selanjutnya, atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut, selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mempertimbangkan dan menyusun putusan sela. Ke-16, apabila hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah atau sederhana, maka sidang dapat diskors selama beberapa waktu atau menit untuk menentukan putusan sela. Tata cara yang ke-17, crossing sidang ada dua macam. Pertama, majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas atau mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim. Sedangkan penuntut umum, terdakwa, penasehat hukum, sera mengunjung sidang tetap tinggal di tempat. Yang kedua, hakim ketua mempersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang. Selanjutnya, petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan itu selama dalam ruangan sidang. Cara ini yang paling sering dipakaikan di pengadilan. Terakhir, apabila hakim atau majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangkan putusan sela tersebut, maka sidang dapat ditunda untuk mempersiapkan putusan sela yang akan dibacakan pada hari sidang berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemeriksaan saksi. Tata cara pemeriksaan saksi. Pertama, penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa. Kedua, petugas membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Ketiga, hakim ketua bertanya pada saksi tentang identitas saksi, nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan darah atau sampai derajat berapa dan dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa? Apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Itu yang dipertanyakan majelis hakim. Keempat, apabila perlu, hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat dan siap diperiksa sebagai saksi. Kelima, hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan. Lafal sumpah dipandu oleh hakim
dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh petugas juru sumpah. Ketujuh, tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di pengadilan negeri adalah: pertama, saksi dipersilahkan agar berdiri ke depan. Kedua, untuk saksi yang beragama Islam cukup berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Untuk saksi yang beragama Kristen atau Katolik, petugas membawakan kitab Injil di sebelah kiri saksi pada saat saksi melafalkan sumpah. Tangan kiri saksi diletakkan di atas Injil dan tangan kanan saksi diangkatkan dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf V. Untuk yang beragama Kristen, untuk mengacungkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk yang beragama Katolik. Sedangkan agama lainnya menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan. Ketiga, hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata atau lafal sumpah yang diucapkan oleh hakim dan saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya atas persetujuan hakim. Keempat, lafal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut. Seperti saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Terus yang ke-8, persaksian. Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri. Jika perlu, hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua boleh memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Kemudian, hakim, anggota, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kesembilan, pertanyaan yang diajukan diarahkan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, materi pertanyaan diarahkan pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan. Kedua, pertanyaan harus relevan dan tidak terbelit-belit, bahasa dan pemahaman harus dipahami oleh saksi. Ketiga, pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi. Keempat, pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasi atau delik. Terus yang ke-10 tentang persaksian. Selama menerima saksi, hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna untuk memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut. Ke-11, setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Selanjutnya tentang pembuktian. Apabila majelis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan. Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduk berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak di samping kanan penasihat hukum. Terus tentang tuntutan pidana, pembacaan tuntutan pidana atau rekuisitor. Pertama, setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap untuk mengajukan tuntutan pidana pada siang hari ini. Terus apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. Tata cara pembacaannya sama dengan tata cara pembacaan dakwaan. Seterusnya, setelah selesai pembacaan tadi, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana yang asli pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasihat hukum. Keempat, hakim ketua bertanya kepada terdakwa
Apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi? Terus hakim ketua bertanya pada terdakwa atau penasihat hukum, apakah untuk mengajukan pembelaan atau pleido? Apabila terdakwa atau penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan, maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersiapkan pembelaannya. Terus forum dialogis antara terdakwa dengan JPU atau disebut pledoik, replik, dan duplik atau pengajuan pembacaan nota pembelaan. Pertama, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan. Jika terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya. Terdakwa mengajukan pembelaan sebagai berikut. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya dakwaan mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan, dan isi pembelaan tersebut dicatat oleh panitera kembali ke dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim. Apabila terdakwa mengajukannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan. Dan setelah selesai dibacakan, nota pembelaan diserahkan pada hakim. Ketiga, setelah terdakwa mengajukan pembelaan atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaan terhadap dirinya kepada penasihat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasihat hukumnya, apakah telah siap dengan nota pembelaannya? Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasihat hukum untuk membacakan pembelaannya. Caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi. Yang kelima, setelah selesai, maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum. Keenam, selanjutnya hakim ketua bertanya kepada penuntut umum, apakah ia akan mengajukan jawaban atau tanggapan terhadap pembelaan terdakwa atau penasihat hukum atau disebut replik. Ketujuh, apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik. Sedangkan pengajuan atau pembacaan tanggapan-tanggapan sebagai berikut. Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan, maka hakim ketua mempersilakannya untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan rekuisitor. Kedua, setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut. Ketiga, apabila terdakwa atau penasihat hukum telah siap dengan dupliknya, maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk membacakannya. Caranya sama dengan cara pembacaan pembelaan. Keempat, selanjutnya hakim ketua dapat memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi atau disebut dengan replik. Dan atas tanggapan tersebut, terdakwa dan penasihat hukum juga diberikan kesempatan untuk menanggapi. Kelima, setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut, apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim ketua akan menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Keenam, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh sebab itu, guna mempersiapkan konsep putusan, hakim meminta agar sidang ditunda beberapa waktu. Selanjutnya soal nomor 7, hukum acara pidana tentang musyawarah hakim. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah-langkah selanjutnya
Yang pertama, Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, Hakim Ketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama. Kedua, Hakim Ketua mulai membacakan isi putusan. Tata caranya sama dengan pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan terlalu panjang, maka boleh dibacakan oleh hakim anggota secara bergantian. Ketiga, pada saat hakim akan membacakan amar putusan atau bisa disebut sebelum memulai membaca atau mengucapkan kata mengadili, Hakim Ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. Keempat, setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, Hakim Ketua mengetuk palu 1 kali dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. Kelima, Hakim Ketua menjelaskan isi putusan secara singkat, terutama yang berkaitan dengan amar putusan, hingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkan padanya. Ketujuh, Hakim Ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya, Hakim Ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan gerasi, menyatakan naik banding, atau menyatakan pikir-pikir. Dalam hal ini, terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya, atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasihat hukumnya. Hal yang sama juga ditawarkan kepada penuntut umum. Jika terdakwa atau penasihat hukum menyatakan sikap menerima, maka Hakim Ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani cara pernyataannya menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding, maka terdakwa segera diminta untuk menandatangani akta permohonan banding. Jika terdakwa penasihat hukum pikir-pikir dulu, maka Hakim Ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari. Apabila setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum. Yang selanjutnya, apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka Hakim Ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adalah setelah mengucapkan kata-kata sidang dinyatakan ditutup, Hakim Ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali. Selanjutnya, panitera pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut. Hakim atau majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri, termasuk JPU terdakwa atau penasihat hukum. Terus, hakim atau majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus. Sedangkan para pengunjung sidang, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang. Apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas. Selanjutnya, soal nomor 8 hukum acara pidana tentang putusan hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.